Apa kata Donald Trump? Dengan gagah dan berani akan menghanguskan atau membumi hanguskan Palestina sebagai satu tempat atau asar daripada kiblat kita umat muslim awal. Kami akan hancurkan Gaza sehancur-hancurnya, termasuk kami akan hancurkan kelompok yang mendukung, dan itu sangat-sangat akan mereka lakukan itu. Donald Trump adalah simbol yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Akan muncul nanti tentara-tentara berjubah putih yang akan menyerang tentara-tentara Israel itu. Salah satu tanda hari kiamat itu ada orang baik bacaannya, bagus bacaannya, kuat hatinya, imannya kuat, tebal imannya, kata Nabi, akan ditolak. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini Allah limpahkan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Semoga kita dianugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan salihah. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan rahmatnya, Allah selamatkan, Allah sampaikan mereka pada tujuan mereka, dan insyaAllah kita semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan coba mengkaji hadis atau melanjutkan hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan coba pakai buku dari karangan Syekh Al-Arifi yang pernah saya ceritakan, Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi atau Al-Arifi. Beliau ini ulama Saudi, ulama di Saudi Arabia, di Madinatul Munawwarah lebih tepatnya tinggalnya. Dan beliau menuliskan buku judulnya Nihayatul Alam. Kebetulan buku ini saya lihat dalam list buku-buku tentang hari kiamat itu masuk salah satu buku yang paling direkomendasikan. Cuma sayangnya buku ini tak boleh terbit lagi. Ini dah yang terakhir kali terbit. Kata penjualnya, ini tidak boleh lagi kami jual di Saudi, katanya. Ada alasannya. Sebenarnya beliau menyampaikan alasan itu tapi dibuatnya diplomasi. Artinya bahasanya agak sedikit dibuat agak sedikit berputar. Padahal kita maksudnya pahamlah. Di dalam buku ini beliau menuliskan tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa akhir zaman yang oleh sebagian para ulama itu tidak boleh dikaji, tapi oleh mereka para pengkaji akhir zaman mengkaji. Sehingga buku ini itu menguak tentang sifat dan karakter-karakter manusia di akhir zaman. Nah, mungkin ada orang menganggap bahwa hadis-hadis yang disampaikan itu menunjukkan karakter-karakter yang sedikit bersinggungan dengan karakter-karakter para penguasa, sehingga dilaranglah. Dan beliau pernah mengkritik penguasa pada tahun 2013 masuk penjara, ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara. Kalau saya tak salah atau khilaf saya, beliau keluar di tahun 2016. Tapi tidak tahu apakah sekarang masih eksis atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Saudi Arabia tidak jauh berbeda dengan tempat kita. Artinya apa? Sekarang itu setiap ulama-ulama daripada Saudi itu yang berbicara akan kebenaran dan bertentangan dengan para penguasa-penguasa, mereka akan mendapatkan sedikit singgungan, sedikit tekanan dari luar. Luar mana? Luar kekuasaan mereka. Siapa mereka? Para pemerintah-pemerintah terdepan. Ada satu sekolah namanya Madrasah Salatiyah yang dulu menjadi ladang pengkader ulama-ulama besar di dunia ini. Jadi di Mekah itu ada namanya sekolah namanya Madrasah Al-Madrasah As-Salatiyah. Itu banyak. Terkhusus kalau di Indonesia ini orang Lombok yang paling banyak. Banyak alumni di situ, alumni-alumni Lombok itu banyak yang di situ.
yang punya pesantren-pesantren besar, Tuan Guru Bajang TGB. Bapaknya TGB itu alumni situ, alumni daripada Salatiyah, mendirikan namanya Nahdlatul Watan. Tahu Nahdlatul Watan ya? Salah satu organisasi perserikatan sama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi namanya Nahdlatul Watan, tapi hanya berpusat di Lombok, besarnya Lombok. Nah, beliau alumni di situ. Kemarin saya sampai ke sana di bulan Oktober, saya berangkat pergi, saya ke Salatiyah, saya tanya bagaimana kondisi sekolah ini, karena yang di situ banyak ulama-ulama yang mohon maaf bermadzhabkan Syafi'i, maka di situ mohon maaf ulama-ulama itu sekarang diusir. Tidak ada lagi yang tersisa, satu orang pun tidak ada yang tersisa. Nah, sekolah itu diambil alih oleh ulama-ulama Saudi, oleh kerajaan, oleh pemerintah Saudi, kemudian dikelola sendiri oleh pemerintah Saudi. Dan ulama-ulama yang bermadhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal atau madhab Syafi'i di situ, mereka sekarang tidak di situ lagi. Ada yang ditangkap, ada yang kemudian diusir diusir keluar daripada perbatasan haram, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar kepada ulama-ulama di situ. Mereka akan dicek visanya, kemudian kebenarannya, ngekosnya di mana, dicari tahu sampai sedetail mungkin apa yang telah mereka lakukan. Sehingga kalau mereka ketahuan ada melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan paham-paham mereka, maka akan ditangkap. Seperti Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu tidak boleh di sana, hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu. Maksud diperbolehkan di sini kalau tak ketahuan. Meskipun banyak yang melakukan, cuman yang boleh itu adalah hari lahirnya Saudi boleh. Jadi kalau hari peringatan hari lahir Saudi, itu diskonnya sampai 70%. Nah, kebetulan pada saya berangkat di bulan Oktober kemarin, di tanggal 2 Oktober kata mereka itu Saudi ulang tahun. Jadi ketika ulang tahun Saudi itu besar-besaran, itu sampai diskon-diskon. Orang kalau mau belanjalah di masa Saudi sedang ulang tahun, itu tidak bernilai sama sekali katanya. Mau beli apapun barang-barang itu tak bernilai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau ini termasuk pengkritik. Salah satu kritikan beliau adalah terhadap pemerintah itu, beliau mengatakan tidak adanya perbedaan antara kaya dan miskin. Artinya beliau ingin memunculkan satu term yang itu diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perbedaan kita di hadapan Allah bukan kaya dan miskin. Perbedaan kita di hadapan Allah hanya keimanan. Itu kuncinya. Sehingga beliau menentang pemerintah itu, ditangkaplah. Kalau bahasa lainnya masih adalah sisa-sisa rasis itu masih ada. Sisa-sisa daripada rasis itu masih ada. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan coba mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Thauban radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akillati ila qas'atiha. Kita terjemahkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Thauban, Yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akillah ila qas'atiha. Kelak kalian para manusia umat muslim, kata Nabi, akan dikeroyok oleh banyak-banyak orang atau banyak kelompok, seperti kelompok itu ingin memangsa kalian ketika mereka dalam keadaan lapar. Jadi berkumpul para orang-orang yang berada di sekitar kita ingin memakan kita, seperti mereka dalam keadaan sangat lapar. Maksudnya bagaimana itu? Jadi kalau sudah sangat lapar itu, kita ambil contoh satu makanan satu piring, kita taruh di depan itu, maka kucing akan berebut ingin memakan piring tersebut. Nah, piring itu adalah umat muslim, yang merebut ingin memakan kita adalah orang-orang yang menjadi musuh kita. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kata Nabi, itu mereka berkumpul tuh, berkumpul ingin memangsa kita, seolah-olah kita ini mangsa yang sangat-sangat harus dimakan. Kemudian Nabi lanjut, faqala qail, kata sahabat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, min qillati nahnu yawma idzin, apa ketika itu kami sedikit ya Nabi? Qala bal antum
bal antum yawma idzin katsir. Enggak, kata Nabi, kalian waktu itu banyak. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail, kalian seperti buih di lautan, kata Nabi, yang mengalir saking banyaknya jumlah kalian. Kemudian Nabi bilang, waliyanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabatu minkum. Allah kemudian di dalam hati para musuh-musuh kalian yang di sekeliling kalian itu, Allah cabut rasa takut, sehingga mereka tak takut lagi dengan mayoritas. Mereka minoritas tapi berani. Sementara kalian mayoritas tapi takut. Kita lihat betul tak kalimatnya itu. Kata Nabi, waliyadza'annallahu min suduri aduwikumul mahaba minkum. Allah cabut rasa takut dari diri para musuh-musuh kalian terhadap kalian. Kemudian waliyukhzifanna fi qulubikumul wahan. Allah tanamkan dalam diri hati kalian itu, orang-orang mukmin itu, fi qulubikumul wahan. Ada yang disebut dengan wahan, penyakit. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maksudnya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Kita ambil Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada gharibul kalimah, kalimat-kalimat aneh dalam hadis ini. Yang pertama qas'atun atau al-qas'atu, wa'a'un ya'kulu fihi atau yu'kalu fihi wa kana yattakhidhu minal khashab ghaliban. Makanan yang siap dimakan, wal ghasa ma yaji'u fawqa as-sail mimma yahmiluhu minaz zubat wal wasakh wa ghairuhu. Kemudian ghasa artinya seperti buih di lautan tapi buih kotor, yang kotor yang kemudian mengalir tersingkir. Wal wahan fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahan, kata Nabi, telah dijelaskan oleh Nabi, ditafsirkan oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata para ulama, apa itu hubbud dunya? Mencintai dunia. Apa yang dimaksud oleh mencintai dunia? Kata Imam Al-Ghazali, mencintai segala isi yang ada di dunia, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa karahiyatul maut, kebencian mereka akan kematian semakin nampak. Mereka takut akan kehilangan harta mereka, mereka akan takut kehilangan anak mereka, mereka akan takut kehilangan mobil mereka dan semua yang mereka miliki. Kata para ulama, wa hadzal hadis min dalailin nubuwati wa alamati min alamatis saah faqad tada'at al umamul kufar. Apa kata Nabi? Kata para ulama, kata Syekh Al-Arifi, hadis ini menunjukkan tentang nubuwat, kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda datangnya hari kiamat adalah salah satu tandanya berkumpulnya para minoritas musuh umat muslim untuk memangsa umat muslim seperti dianggap seperti sebuah makanan. Jadi kita ini dianggap makanan. Adakah Allah berkata di dalam Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? wala yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kita ulang Bapak Ibu kalimat akhir daripada ayat ini. Kata Allah, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Di dalam riwayat yang lain, dalam satu hadis, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau kalah, jangan kau jadikan umatku kalah dari kaum-kaum musuhnya. Allah jawab itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cara menjawabnya begini, dalam ayat ini dan dalam hadis Nabi, yakinlah 100% bahwa Allah akan memenangkan umat muslim, itu pasti. Sekalipun hari ini dengan gagah dan lantangnya Donald Trump mengatakan tentang hal demikian. Apa kata Donald Trump? Dengan gagah dan berani akan menghanguskan atau membumi hanguskan Palestina sebagai satu tempat atau asar daripada kiblat kita umat muslim awal. Kata Donald Trump, kami akan hancurkan Gaza sehancur-hancurnya, termasuk kami akan hancurkan kelompok yang mendukung, termasuk, dan itu sangat-sangat akan mereka lakukan itu.
Donald Trump, kebencian Donald Trump terhadap, mohon maaf, terhadap Islam itu bukan segini, tapi tak ada rasa cinta sama sekali kepada Muslim. Bapak Ibu, Donald Trump adalah simbol yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Tahu Bapak Ibu saya maksud simbol? Simbol kekuatan manusia-manusia di Eropa hari ini yang ingin menghancurkan Islam adalah Amerika. Siapa kepalanya Bapak Ibu? Donald Trump. Donald Trump hari ini menjadi tangan kanan Yahudi yang berdiri paling utama untuk menghancurkan simbol Islam. Apa namanya? Masjidil Aqsa. Sampai di sini paham? Bagi Donald Trump itu musuh terberat dia. Sehingga dengan gagah, pada hakikatnya Donald Trump ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sudah banyak orang yang datang kepada Donald Trump untuk mengingatkan. Tapi kita lihat Bapak Ibu, kita lihat pengaruh Donald Trump untuk negara-negara yang bersekutu dalam menghancurkan Palestina. Pengaruh Donald Trump semakin menjadi-jadi, negara-negara yang lain bersekutu itu ikut ingin menghancurkan. Kita lihat Bapak Ibu, Syekh Al-Arifi membuat peta di sini dari masa dahulu. Ketika kehancuran Turki Utsmani itu berkeliling tuh negara-negara ingin menghancurkan Islam. Jerman ikut. Negara pertama yang ingin menghancurkan Turki Utsmani ketika itu adalah Jerman. Dengan dalih ketika itu mereka mengajukan proyek kereta api dari Turki kemudian ke Hijaz. Nanti tembus sebelum sampai ke Hijaz lewat India. Hijaz itu mana? Mekah. Mekah itu berada dalam Mekah masuk dalam negara Hijaz, kota Hijaz ketika itu. Jadi ingin dibangun tuh kereta api untuk jamaah haji biar mudah dari daerah Turki nanti singgah di India dan lain sebagainya pakai kereta api. Yang datang untuk mengajukan proyek atau ingin memenangkan tender, kalau bahasa kita hari ini tender itu adalah Jerman. Datang dia ditolak mentah-mentah. Datang Prancis tolak mentah-mentah. Datang Inggris tolak mentah-mentah. Tahu-taunya menteri daripada Turki Utsmani tadi, kalau bahasa kitanya menteri itu tahu-taunya sudah dalam diam-diam membangun satu komunikasi dengan salah satu negara yang dia jadikan tempat kawan untuk berdiskusi adalah Jerman, yang mohon maaf menteri tadi sudah disediakan suap. Sampai di sini paham? Sehingga menteri ini goyang kenapa? Dikasih suap, dikasih duit. Ini keuntungan buat Anda sekian. Saya kira niki, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita tidak merujuk kepada kasus kita di Indonesia ya, karena di Indonesia kasus kereta api kan masih kelihatan tuh antara Cina dan Jepang. Mana yang diterima? Cina. Kenapa nggak Jepang? Jepang itu biaya hemat, kereta cepatnya bagus, tapi kenapa yang diambil Cina? Ini ada kaitannya sama ini. Sama ketika Jerman mengajukan itu proposal, ditolak mentah-mentah sama Sultan Abdul Hamid. Ketika Prancis maju sendirian, ditolak mentah-mentah. Ketika Inggris maju, ditolak mentah-mentah. Akhirnya apa? Kerjasama ketiga-tiganya. Artinya apa? Ketika kerjasama, di lobi menterinya, dicari menteri yang sangat tidak pro terhadap pemerintah ketika itu, dapat. Akhirnya mau tidak mau, tekanan yang dilakukan kepada Sultan Abdul Hamid adalah hutang. Ini sama politiknya Pak. Politiknya Jerman, Inggris, Prancis ketika itu sama. Dibuatlah Turki Utsmani ini punya hutang. Sehingga salah satu untuk menyelesaikan hutang tadi dengan program ini. Mau tidak mau, akhirnya apa? Sultan Abdul Hamid meng-ACC-kan. Kenapa? Tekanan hutang. Besok kita begitu Pak. Kalau tukang hutang kita banyak, tekanannya tekanan hutang. Bapak Ibu kalau tahu BLBI itu begitu kasusnya. Kata bantuin BLBI itu dari IMF itu, kalau tak sanggup kalian bayar hutang, bayar 2 kali lipat katanya.
pada tempo yang ditentukan, ternyata tidak selesai, disuruh bayar 2 kali lipat. Makanya hutang kita sampai sekarang nggak selesai-selesai itu. Tidak akan selesai Pak, tidak akan selesai. Siapapun presidennya nggak akan selesai. Kenapa kita katakan hutang itu berlipat terus? Dan itu tekanan. Sama, Jerman memberikan hutang itu, memberikan pinjaman hutang kepada Turki Utsmani ketika itu. Itulah yang menyebabkan salah satu titik kelemahan pertama dari eksternal yang terjadi kepada Turki Utsmani. Bayangkan cara mereka melemahkan umat Islam masuk dalam jalur ekonomi pada jalur fasilitas. Coba, kita ketika itu tidak punya kekuatan Pak. Makanya kalau sekarang ni ada umat muslim yang pandai buat mobil, buat pesawat, buat kereta api, dukung Pak, dukung. Tapi setelah didukung dibeli. Jangan didukung tapi tak dibeli. Nah, itulah yang terjadi dengan HP kita sekarang. HP produk Indonesia, tak ada yang mau beli satu pun tak ada yang mau beli. Akhirnya apa? Mohon maaf ya, kalah saing Pak, kalah saing. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, kembali kepada poin tadi. Berkumpul tuh Pak, Perancis, Inggris habis Pak. Singkat cerita, Turki Utsmani lemah. Kita umat muslim dibuat begitu hari ini. Amerika itu tidak berdiri sendiri. Amerika dalam membenci umat Islam tidak berdiri sendiri. Saya ambil poin pentingnya dari sisi agamanya. Dibangunlah yang disebut dengan kelompok Islam. Islam ini Bapak Ibu, itu dibentuk untuk membenci umat muslim. Cara mereka melakukan kebencian terhadap umat muslim, mereka lihat wajah-wajah umat muslim itu, mana yang berjenggot, mana yang berpakaian islami, itu semua akan mereka caci Pak, semua akan mereka cerca. Itulah memang tujuannya begitu. Jadi kebencian mereka terhadap Islam itu baik dari agamanya, dari sisi nilainya, dari sisi akhlaknya, dari sisi fasilitasnya, semua. Maka kata Donald Trump sebelum dia naik yang sekarang ini, atau pada masa yang sebelumnya itu, disampaikan sama Donald Trump, aku tidak suka dengan orang muslim. Bayangkan Bapak Ibu, itu pernyataan langsung. Jadi Donald Trump ini itu sekarang tangan kanannya Islam. Jadi gerakan Islam hari ini itu akan semakin luas semenjak dipegang sama Donald Trump hari ini. Nah, kebencian Donald Trump terhadap Islam untuk merusak umat muslim hari ini lewat penghancuran terhadap Palestina. Tapi uniknya Allah punya cerita yang lain gitu. Punya cerita yang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau kita harus yakin dengan ayat yang Allah katakan. Apa kata Allah? Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, kata dia. Innallaha qawiyyun aziz. Pasti akan ku menangkan, kata Allah. Umat muslim itu pasti menang. Memang pasti menang, tapi kapannya itu yang menjadi masalah. Dalam perang Malhama menang umat muslim. Dalam perang melawan Yahudi menang umat muslim, tapi tidak tahu kapan. Makanya mohon maaf, dalam riwayat yang lain dikatakan itu kelak Palestina ini itu akan berjaya pada masanya. Kapan berjayanya? Akan muncul nanti tentara-tentara berjubah putih yang akan menyerang tentara-tentara Israel itu. Nah, wallahu alam, apakah itu kan kita nggak tahu. Itu tergantung, bisa jadi kan begitu, bisa jadi yang datang gitu. Ketakutan mereka terhadap kelompok-kelompok ini, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mengkaji, itu kelompok-kelompok yang sangat ditakuti oleh negara-negara Eropa, sangat ditakuti. Kenapa Bapak Ibu? Tahu alasannya? Satu saja Bapak Ibu, tidak punya rasa takut akan kematian. Itu saja. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, yang diredupkan dari diri muslim itu apa? Semangat jihad. Sekarang saya tanya, kita kumpulkan nih umat muslim nih, siapa di antara umat muslim Indonesia yang berani datang ke Palestina? Dari 100 orang itu mungkin kalaupun ada 1 orang, itu kalaupun ada. Tapi kalau mereka tuh, jangan ditantang Pak, jangan ditantang. Tak kita tantang pun mereka bakal datang. Begitu dia, memang sama apa tak lagi. Makanya mohon maaf, ketika ulama mengatakan tentang itu, mereka itu tentara tanpa rasa takut, urat nadinya dah tak ada, kata dia. Kita ambil contoh saja, kalau di Indonesia ini Habib Rizik, tekanannya kematian, tidak ada rasa takut mati, sudah tidak takut mati dia, mati pun tak ada masalah, kata dia. Cuman kan kita tidak punya lagi seperti itu gitu. Sampai di sini paham ya Bapak? Ini bukan masalah apa, tapi memang keadaannya begitu, kenyataannya. Kata Nabi,
kita ni seperti umat orang, kita ni umat muslim kelak banyak kata Nabi, cuma tidak ada yang berani, semua penakut, lemah kita. Kelemahan kita cuma itu saja. Kita tak berani, lemah kita tak berani mengatakan kebenaran, kita tak berani menegur orang yang salah, kita tak berani melawan kesalahan, kita tak berani menegur orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Bahkan mohon maaf, saking lemahnya kita, justru kita takut kehilangan harta yang kita miliki. Coba bayangkan Pak. Dan itu penyakit Bapak Ibu. Dan Nabi sudah katakan, kata Nabi, penyakit itu yang akan melanda umatku kelak. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, program itu adalah menjauhkan kita daripada Islam itu sendiri. Programnya Islam menjauhkan kita daripada Islam itu sendiri. Donald Trump adalah simbol. Ini tersebut namanya bang, tak apalah ya. Donald Trump itu adalah simbol siapa? Orang-orang Barat terhadap nilai Islam itu sendiri. Maka apapun akan mereka lakukan untuk menyingkirkan Islam. Kita rujuk Bapak Ibu, dulu bukan Donald Trump yang jadi pegangan, dulu bukan Amerika, tapi dulu yang dipegang adalah Ratu Inggris. Tahu Bapak Ibu Ratu Inggris? Siapa? Elizabeth. Yang kedua Raja Ferdinand. Tahu Raja Ferdinand? Itu pegangan Pak. Dua ini kalau nampak umat muslim lebih parah daripada Donald Trump. Kalau nampak umat muslim, tengok telinganya, kalau bersih telinganya muslim, bunuh. Lebih parah itu, bukan genosida lagi. Asal nampak saja, kalau ada yang bersih, ditengok, tanya muslim atau bukan. Kalau perlu tengok telinganya, kalau bersih dia bunuh, pasti muslim itu. Itu lebih berbahaya. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Kebencian terhadap Islam. Kenapa? Karena datang kepada mereka seorang pendeta yang dianggap ahlul kitab, mengatakan bakal berjaya Islam di kemudian hari. Itulah ketakutannya kaum Yahudi yang hari ini menjadi dasar bagi mereka untuk terus memerang Islam. Bapak Ibu, di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitab Talmud itu sudah ada penjelasan tentang agama kita Pak. Agama yang benar itu ada di dalam ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab itu mengerti agama yang benar itu agama yang mana, tahu. Maka mohon maaf, dulu Raja Ferdinand itu datang kepada mereka para pendeta untuk mengatakan kebenaran Islam. Artinya apa? Kelak Islam itu bakal berjaya apapun itu, sehingga mereka akan lakukan cara untuk menghancurkan itu. Raja Louis sama. Maka Donald Trump juga begitu. Bisikan Yahudi kepada Donald Trump untuk menghancurkan Islam itu, melemahkan kita lewat jalur Palestina dulu. Ketika jalur Palestina bisa dihancurkan, maka semua yang lain daripada itu pasti bisa dihancurkan. Jalur masuk ke Mekah dan Madinah lewat penghancuran Masjidil Aqsa. Jadi kalau dah hancur Palestina Bapak Ibu, sudah hancur Masjidil Aqsa itu, Makkah Madinah itu bentar saja Pak, selesai itu Pak. Kita lihat sekarang, betul tak di Saudi itu bagi apa? Seperti apa Saudi itu sekarang? Kita tidak menjelekkan Saudi, tapi mereka yang menjelekkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu boleh lihat sekarang apa yang terjadi di sana. Di sana itu sudah sangat liberal, sangat-sangat liberal. Hanya saja dua kota suci masih Allah jaga, Madinah dan Makkah masih Allah jaga. Masih ada orang-orang yang mohon maaf sempat ada, meskipun tidak banyak, tapi sudah mulai di Masjidil Haram, bukan di Masjidil Haram, di tanah suci itu. Dulu kita tidak akan, susah sekali melihat perempuan nampak rambutnya. Kalau sekarang sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Artinya Bapak Ibu, untuk menghancurkan Makkah dan Madinah atau menghancurkan dua tanah haram ini, itu tidak bisa langsung dihancurkan begitu saja. Kalau langsung dihancurkan, diserang, habis dia. Mereka akan banyak umat muslim akan berjihad. Salah satunya rubah pola pikirnya dulu. Rubah pola pikirnya. Kalau Palestina, kenapa kami harus serang? Karena lain cerita Bapak Ibu. Palestina itu tonggak kekuatan. Tonggak kekuatan, makanya harus dihancurkan dulu. Sama ketika Nabi sampai di Makkah, cara merubah akidah itu lawan akidah. Akidah harus dengan lawan akidah. Makanya Nabi berhadapan langsung dengan orang Mekah itu, langsung berhadapan, keras-kerasan, perang-perangan itu.
Makanya kalau di Mekah itu Bapak Ibu, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, Tuhan kalian siapa? Tuhan kami Allah. Lawannya Tuhan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Itu perang Tuhan. Nabi tak suka, kata dalam agama kami tidak ada yang menyembah patung, diserang langsung. Maka berlawanan Pak semua. Tapi apa yang terjadi? Pada hakikatnya umat muslim bisa berhasil dalam penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Habis tanpa pertumpahan darah. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika di Madinah tidak begitu caranya. Di Madinah itu, untuk menghancurkan orang Madinah itu, karena semua sudah muslim, dibangun dengan kekuatan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh mereka untuk menghancurkan Islam di Madinah? Lewat jalur kaum-kaum munafik. Yahudi ada, tapi tak kuat. Nasrani ada, tapi tak kuat. Terus bagaimana caranya melemahkan? Dibangunlah kelompok munafik. Tahu Bapak Ibu kelompok munafik maksud saya? Masuk Islam secara terpaksa mereka. Akhirnya apa? Punya kelompok. Nabi masih hidup, mereka sudah eksis. Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal, semakin eksis. Kapan nampak eksisnya lagi? Setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Semakin eksis kaum-kaum munafik itu. Itu Madinah Pak. Sekarang seperti itulah yang akan mereka lakukan. Untuk menaklukkan itu, buat dulu orang-orang ini jauh daripada nilai-nilai keislaman. Dibuat dulu jadi orang-orang munafik dulu. Dibuat dulu orang-orang yang cinta akan dunia dulu. Bapak Ibu boleh lihat, semenjak minyak ditemukan, semenjak itulah kekuasaan di negara timur itu menjadi-jadi. Lihat Qatar, lihat Dubai, lihat Oman, pokoknya Uni Emirat Arab termasuk Saudi Arabia. Semenjak ditemukan minyak, semenjak itulah mereka menjadi negara adik kuasa. Coba bayangkan, sekarang $1 berapa rupiah? $1 berapa? 15.000. 15.000 cuman. Kemudian pound sterling kita ambil paling tinggi 30.000. Di Oman itu Pak, di Oman itu 40.000 itu baru 1 rialnya Oman. 1 rialnya Oman 40.000. Lebih tinggi dari pound sterling, lebih tinggi daripada dolar. Coba bayangkan, kurang kaya apa mereka? Kurang kaya apa? Apa yang tidak ada di situ Pak? Tidak ada Pak, ada semua. Qatar, Kuwait, Dubai dan lain sebagainya, kurang kaya apa? Kaya Pak. Caranya betul. Dibuat mereka terlena dengan nilai-nilai demikian. Dibuat mereka terlena dengan dunia. Nabi kata wahan, cinta akan dunia. Dibuat dulu kenikmatan dunia. Pertanyaannya adalah, ketika Bapak ke Dubai, apakah Bapak semua melihat orang muslimnya begitu-begitu baik semua? Secara pandang baik, tapi lihat tempat-tempat hiburannya Pak. Kurang apa tempat hiburannya? Tempat hiburan terbaik dan terbagus di dunia, salah satunya ada di mana? Dubai. Tempat hiburan. Yang datang ke situ siapa? Perempuan tanpa kerudung. Muslimkah? Muslim. Coba bayangkan Pak. Artinya apa? Perkataan Nabi itu terbukti. Cara melemahkan umat muslim adalah untuk menghancurkan umat muslim dengan melemahkan muslim. Setelah dilemahkan umat muslim dari cintaan mereka terhadap dunia, baru dibangun kelompok. Dulu Islamophobia itu tidak ada Pak, tidak ada. Setelah nampak kelemahan umat muslim, baru dibangunlah Islam. Secara nyata kami benci terhadap muslim katanya. Nah tonggaknya sekarang Donald Trump. Makanya Donald Trump dengan gagah berani, ketika dia berani mengambil alih ke pemerintahan negara Amerika Serikat ini, dengan gagah berani dia katakan dia menentang Islam. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang harus sadar sekarang. Kita yang harus sadar. Bagi Amerika kita ini budak. Bagi Amerika kita ini budak. Jangan salah Pak. Kalaupun kita berkoar-koar, bagi Amerika biarkan aja tikus-tikus itu berkoar-koar. Tahu Bapak Ibu maksud saya apa? Saking lemahnya kita. Kalau dikasih makan selesai itu, dikasih duit selesai. Begitukah kita? Nah, kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Cara mereka melemahkan Islam serius Bapak Ibu, sangat serius sekali. Inilah program mereka, cara meruntuhkan Islam. Maka Nabi kata di dalam hadis Nabi, kelemahan umat muslim terletak pada satu aspek saja. Mereka cinta terhadap dunia dan benci akan kematian.
Makanya Bapak Ibu sangat nampak di jiwa umat muslim hari ini, semangat jihad itu tidak ada. Semangat jihad itu tidak ada. Udahlah, biarkan ajalah, itu kan haknya dia. Biarkan ajalah mereka bangun tempat beliar di situ, tidak apa-apa. Toh mereka juga cari makan. Biarkan ajalah dia jual khamar, tidak apa-apa, kan dia cari makan. Kita kan semua biarkan aja. Biarkan aja dia jadi prostitusi, itu kan urusan, jadi jadi pelacur, itu kan urusan dia dengan Tuhan, kata dia. Begitukah umat muslim? Enggak, kata Nabi. Salah satu penyebab kehancuran umat muslim adalah hilangnya simpati dan empati dari diri umat muslim itu sendiri. Maka tak salah Bapak Ibu ketika Nabi mengatakan 3 poin yang akan menghancurkan umat muslim. 3, kata dia. Satu di antara 3 tadi, hilangnya rasa simpati dan empati umat muslim terhadap muslim yang lain. Aspeknya apa? Jihadnya tak ada lagi. Kita tak ada lagi semangat jihad. Ketika perintah jihad, ayo jihad, tidak semuanya Pak mau berjihad. Tidak semuanya mau. Pada masa Nabi terjadi, ketika diajak perang dalam perang Tabuk, ada seorang pemuda yang nggak mau berperang. Ketika dilecehkan oleh perempuan, baru dia keluar. Ketika dia setelah keluar dari rumah, dia bengis seperti orang yang paling galak dalam berperang. Sahabat kagum. Dia ajukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Dia berperang bukan untukku dan Allah, kata Nabi. Dia berperang untuk harga diri dia, kata dia. Nah sekarang itu begitu Pak. Ketika harga diri kita dilecehkan, ya kita semua bangkit Pak. Tapi ketika Islam dilecehkan, Nabi dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, semua diam. Palestina dilecehkan. Cuman satu jihad kita Pak, memboikot produk Israel. Hari ini goyang semua Pak. Produk Israel boikot. Semua semangat boikot di awal, seminggu hilang Pak. Habis itu tidak ada lagi suara pemboikotan, itu tidak ada lagi. Hilang. Apa yang mau kita boikot Pak Ustaz? Itu kan tak ada kaitannya. Makanan yang nggak ada kaitannya dengan Israel. Kata kita tidak ada Pak. Kata mereka ada. Jihad kita yang paling nampak itu cuma itu saat ini Pak. Mendoakan kami sudah cukup Pak Ustaz. Betul, doa cukup. Tapi kalau seandainya senjata mereka tetap masih banyak, tetap akan mereka lakukan Pak. Tetap akan mereka perang. Sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah senang terhadap kita Pak. Sampai kiamat Pak. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita ini mengikuti mereka. Dan itu disampaikan oleh kaum orientalis sendiri. Kami tidak menginginkan kalian keluar daripada Islam, tapi kami ingin buat kalian terombang-ambing dari agama kalian sendiri. Namanya tashkik, ragu dengan nilai agama kita sendiri Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Coba bayangkan, lah kita masih berkelahi tentang kunut dan tak kunut Pak. Kita masih berkelahi tentang kunut dan tidak kunut. Sementara mohon maaf Pak, mohon maaf, di sekolah-sekolah mereka sudah mabuk, sudah masuk. Di pemerintahan mereka sudah masuk, di politik mereka masuk. Dalam apa yang mereka tidak masuk? Dalam kesehatan mereka masuk, semua mereka masuk. Dalam ekonomi mereka masuk. Sekarang kita masih berkelahi tentang kunut dan tidak. Makanya Bapak Ibu, kita perlu refreshing sesekali ke negara-negara yang memang butuh perjuangan Pak. Butuh kita perjuangan. Maka Bapak Ibu, hari ini yang harus kita lakukan adalah perjuangannya. Jihad kita adalah hari ini itu jihad melawan diri kita sekarang Pak. Bagaimana kita memberikan pendidikan agama dan akidah kepada anak kita yang benar. Bagaimana kita tanamkan semangat juang daripada mereka. Satu saja Pak yang harus kita ajarkan hari ini. Bisa tidak kita ajarkan kepada anak itu berkata jujur sekalipun taruhannya kematian? Bisa tidak kita ajarkan kepada anak kita berkata jujur sekalipun taruhannya kematian? Saya kira itu berat Pak, sangat berat sekali. Tapi pasti bisa. Bisakah kita mengatakan, nak, pokoknya kau harus jujur apapun taruhannya. Taruhannya mau mati sekalipun tidak apa-apa. Yang penting kau harus jujur. Dan itu berat Bapak Ibu. Bukan sangat berat lagi, bukan berat lagi, sangat berat sekali. Baik Bapak Ibu. Hadis selanjutnya kata Nabi, fa'an Salamah ibn Hur radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asratis sa'ah an yatadafa ahlul masjidil imamah fala yajiduna imama yusalli bihim tudafi'un nas anil imamati fis salah. Ini
Salah satu tanda hari kiamat. Tapi jangan ada tersinggung, karena ini sangat menyinggung nampak saya, Pak. Wa an Abdullah bin Amr qal ya'ti 'ala an-nasi zamanun yajtami'u fihi wa yusalluna fil masjid wa laysa fihim mu'min. Kata Nabi, banyak nanti akan datang di hari kiamat, kata Nabi, di akhir zaman itu, kata Nabi, yajtami'una fihi, umat muslim berkumpul, wa yusalluna fil masjid, mereka salat di masjid, walaysa fihim mu'min, tapi mereka semua itu bukan orang beriman, kata dia. Ini sama nih Pak, bahasanya sama nih. Kata Nabi itu di akhir zaman tuh banyak orang-orang Islam tuh banyak, orang Islam tuh banyak, tapi mukmin tuh yang sedikit. Maka kelak kata Nabi yang mengisi masjid itu bukan orang mukmin, orang muslim. Orang muslim yang mengisi masjid. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Karena kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, salah satu tanda hari kiamat itu ada orang baik bacaannya, bagus bacaannya, kuat hatinya, imannya kuat, tebal imannya, kata Nabi, akan ditolak. Masuk ke dalam masjid akan ditolak. Terus apa maksudnya? Maksudnya adalah yang masuk ke dalam masjid tersebut orang-orang muslim, bukan orang beriman. Karena orang beriman yang masuk akan mereka tolak. Orang beriman yang baik akan mereka tolak. Orang yang baik, yang bagus akhlaknya, yang bagus bacaannya, bagus salatnya, bagus Al-Qur'annya akan mereka tolak. Yang mereka terima adalah yang muslim. Artinya apa? Sekarang indikasi itu sudah mulai nampak. Indikasi itu sudah mulai nampak. Orang pertama berlomba-lomba membangun masjid. Setelah berlomba-lomba membangun masjid, orang tidak sholat di dalamnya. Mereka cuma berkelahi aja dalam masjid. Berkelahi karena apa? Siapa yang berhak menjadi pemimpin masjid atau ketua masjid. Setelah berkelahi daripada itu, mereka berkelahi untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah dapat kekuasaan, mereka tidak mengisi masjid. Mereka tak berfikir bagaimana memakmurkan masjid. Padahal Allah kata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang berhak menjadi orang yang akan memakmurkan masjid, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pertanyaannya adalah, ketika di akhir zaman, kata Nabi, orang yang masuk ke masjid adalah orang yang tidak beriman. Artinya apa? Masjid itu akan menjadi rusak. Maka jangan salah Bapak Ibu, salah satu tempat yang bisa membangun peradaban Islam kembali masjid. Tapi salah satu tempat untuk bisa menghancurkan umat muslim secara real, masjid. Jadi apa maksudnya? Merubah karakter orang bisa di masjid, merusak karakter juga bisa di masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita agak sedikit tersenyum ketika melihat ada orang berkelahi di dalam masjid. Berkelahi dalam masjid itu, ini ada baru-baru ini Bapak Ibu. Di salah satu masjid di Pekanbaru ini, ada satu kelompok yang jaga masjid, datang kelompok yang lain ingin mengadakan kajian di masjid, diusir. Tidak boleh, kan begitu. Nah, ini terjadi. Dan wallahu alam, sebenarnya kita lihat kasus ini sebenarnya sederhana saja Pak. Komunikasi, tidak ada saling memahami antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu menganggap benar di antara masing-masing. Yang terjadi apa? Mohon maaf, tidak ada persatuan. Kata kaum kafir, kami punya dana, you mau dana, ambil nih duit, bangun masjid. Bangun masjidmu, bangun masjid mereka. Sekarang kalian berkelahilah kalian sesama kalian. Itu yang terjadi Pak. Ada masjid bersampingan Pak, cuman beda, mohon maaf, cuman beda tembok. Satu masjid, itu beda tembok Pak. RT-nya sama, RW-nya sama, cuman beda tembok. Tapi uniknya, masjid ini punya kami, masjid ini punya kami. Jadi mereka nggak bersatu itu. Coba bayangkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang masuk masjid itu tidak ada lagi rasa imannya. Ini kan masjid aku, yang punya ini aku. Pertanyaannya, ini rumah kalian apa rumah Allah? Kan begitu bahasa kita sekarang. Orang memahami masjid itu bukan lagi rumah Allah. Orang memahami masjid itu rumah kelompok, bukan rumah Allah. Kalau kita pahami masjid ini rumah Allah, siapapun berhak bersujud kepada Allah. Bahkan di dalam masjid ini tidak ada namanya bupati, gubernur, siapapun dia tak ada. Semua sama. Untuk melihat toleransi tertinggi di mana? Di masjid. Untuk melihat simpati di mana? Di masjid. Untuk melihat perhatian tinggi umat muslim di masjid. Kalau di masjid ini jadi sarang daripada, mohon maaf, kerusakan, bisa. Memang begitu. Pusat peradaban masjid. Nabi yang dibangun pertama kali apa? Sampai di ketika Nabi sampai di Kuba.
Apa yang dibangun oleh Nabi? Masjid. Namanya Masjid Quba. Quba itu nama tempat. Sampai Nabi ke Quba, Nabi bangun masjid, namanya Masjid Quba. Yang dibangun oleh Nabi masjid, untuk apa? Itu salah satu tempat untuk membangun peradaban. Dari sini Bapak Ibu muncul. Sekarang masjid banyak, tapi bukan tujuannya untuk itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berharap kepada para pengurus masjid, manfaatkan masjid ini sebaik mungkin memang untuk membangun peradaban, persatuan terkhusus itu. Jangan saling membencilah antara satu dengan yang lain. Tak ada guna Pak. Capek kita dengan hal-hal begitu. Orang tetap jalan kok. Urusan mereka di pemerintahan tetap jalan Pak. Urusan Syiah dalam merusak agama kita tetap jalan kok. Kita enggak ada Pak. Sekarang kita perbanyak kita perbanyak melawan mereka sekarang. Melawan kaum kafir Quraisy itu, melawan para munafik-munafik itu, melawan kaum Syiah, kaum Khawarij yang merusak kita, itu kita lawan. Dari masjid Pak kita bangun. Kalau tidak kita hancur Pak. Membangun kekuatan dari masjid, membangun kekuatan dari masjid. Makanya kenapa dikatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Kalau dengan imam saja kita sudah tak yakin, apalagi dengan imam yang lain. Itu mesti begitu Pak. Maka kuncinya imam masjid itu secara simbol Pak, tapi secara maknanya lebih tinggi daripada imam, daripada pemerintahan Pak. Karena kuncinya cuma di situ Pak. Itu simbol Pak, simbol. Ketika imam membalikkan badan, ditengoknya jamaahnya udah lurus atau belum. Shaf tolong diluruskan dan dirapatkan. Kata jamaahnya, terserah kami lah. Ini kan keadaan badan kami. Di situlah Pak, nampak kita karakternya Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Baru dua hadis. Hadis pertama tadi kita sampaikan tentang umat muslim lemah. Yang kedua, kita umat muslim ini nanti akan banyak di akhir zaman itu yang masuk ke masjid tapi mereka bukan mukmin, hanya muslim. Ingat, muslim tapi bukan mukmin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bukan kita orang-orang tersebut. Kita berdoa kepada Allah, Allah tetapkan thubut iman kita, Allah tetapkan iman kita agar bisa tetap istiqamah menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.